Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Rahmadewi Ningrum, kelas MPAIE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Langsung saja, peta konsep pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Yang pertama yaitu Daulah Umayyah di Damaskus, Daulah Umayyah di Andalusia, perkembangan ilmu pengetahuan, pertumbuhan kebudayaan. Hikmah yang dapat kita petik dari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah yaitu sikap mulia, meningkatkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan, semakin rajin membaca dan menuntut ilmu, percaya diri dan pantang menyerah, tekun dalam belajar. Yang pertama, Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun. Tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Saat ini Damaskus menjadi ibu kota negara Suriah. Sebagai pendiri Daulah Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan sekaligus menjadi khalifah pertama. Daulah Umayyah di Andalusia. Daulah Umayyah di Andalusia berdiri pada tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun, salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia atau Spanyol. Di Spanyol, sebagian besar umat Islam di sana masih dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Langsung saja, perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu kimia. Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abu al-Qasim Abbas ibn Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan terapan. Ilmu kimia murni maupun terapan adalah dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Ketika itu adalah Abu al-Qasim al-Zahrawi. Ia dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Di dunia barat, beliau dikenal dengan Abul Chasis. Yang ketiga ada ilmu bahasa dan sastra. Di antara tokoh terkenal bidang sastra ketika itu adalah Ali Al-Qali, karyanya Al-Mali dan Al-Nawadir, wafat pada tahun 696 Masehi. Dan tokoh kedua yaitu Abu Amr Ahmad ibn Muhammad ibn Abd-Rabbi, karya prosa diberi nama Al-Aqd Al-Farid. Ia meninggal pada tahun 950 Masehi. Sejarah yaitu segala ilmu yang membahas tentang kisah, perjalanan hidup dan riwayat. Ubaid bin Syariyah al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Di antara tokoh ilmu sejarah yaitu Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Salah satu bukunya berjudul Al-Tarikh
Ia meninggal pada tahun 852 Masehi. Yang kedua yaitu Abu Bakar Muhammad bin Umar, dikenal dengan Ibnu Qutiyah. Karya bukunya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. Yang ketiga Hayyan bin Khalaf bin Hayyan, karyanya Al-Muqtadis fi Tarikh Rijal Al-Andalus dan Al-Matin. Yang terakhir, pertumbuhan kebudayaan. Selain ilmu pengetahuan, pada masa Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan bidang lainnya, yaitu arsitektur. Perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan-bangunan artistik serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Yang kedua ada organisasi militer. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini, militer dikelompokkan menjadi 3, yaitu Angkatan Darat. Jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Ibu kota Basrah di Teluk Bersih pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur, begitu pula kota Aden. Dan yang terakhir, kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras, yaitu semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika masih kurang jelas bisa ditanyakan saat presentasi di Google Meet. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan dalam kata ataupun penjelasan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.